Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat, Mufid Islamic Academy, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku Wudu Nabi yang dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pengantar. Di antaranya adalah pengetahuan tentang apa itu ikhtilaf atau khilaf, yakni perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sebuah masalah. Kemudian apa sebabnya? Klasifikasi ikhtilaf. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang ada beberapa hal yang harus dilalui oleh setiap orang yang mau belajar fikih agar pemahamannya lebih baik. Saya kemarin bilang ada 3 beberapa, yaitu beberapa kitab, beberapa guru, dan beberapa kali. Apabila pembelajaran fikih ini dilakukan beberapa kitab, dikaji bersama beberapa guru, diulang-ulang beberapa kali, insya Allah pemahaman, pengetahuan kita lebih luas daripada cuma sekadar belajar dari satu buku, satu guru, dan satu kali. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana bila kita menimba ilmu fikih kepada beberapa guru. Kedewasaan yang harus muncul, prakteknya seperti apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana apabila kita belajar kepada beberapa guru, menghasilkan beberapa pendapat, tapi semuanya adalah guru-guru yang diakui, direkomendasi. Apa yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang, baik orang awam maupun seorang penuntut ilmu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan buku Wudu Nabi ini. Dan kita mulai dengan pembahasan pengantar penyusun. Penyusun buku ini adalah saya sendiri, Muflis Safitra. Dan saya akan memperlihatkan atau memberitahukan kepada teman-teman bagaimana proses penyusunannya. Saya katakan di pengantar penyusun, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Selanjutnya, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Selanjutnya Allah juga berfirman, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan darinya Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Allah juga mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa kharal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du artinya adapun setelah itu. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam masalah agama, karena setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya Allah, limpahkanlah salawat bagi Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkataan yang paling awal, mulai dari innal hamdalillah, dilanjutkan dengan beberapa ayat, surat Ali Imran ayat 102, kemudian surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Ahzab ayat 70-71, dan perkataan setelahnya sampai wa kullu dhalalatin finnar. Ini adalah bacaan yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini adalah pembukaan yang sering disebutkan Nabi SAW dalam ceramah-ceramah beliau, termasuk dalam khutbah pernikahan. Dan ini termasuk sunnah yang kami harapkan para mahasantri, mahasantriwati, para muallimin, muallimat menghafalkan pembukaan ini untuk bisa dijadikan sebagai pembukaan saat berdakwah kepada orang lain, terutama dalam kesempatan-kesempatan penyampaian. Kemudian saya berkata di dalam pengantar penyusun buku ini, di antara pertanyaan yang paling sering muncul dalam kajian Islam adalah seputar orang yang ingin meniti ke jalan Allah yang sering disebut dengan istilah hijrah, dan belum tahu harus belajar mulai dari masalah apa. Ya, dan memang demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita belajar dari kajian-kajian, khususnya kajian dasar, atau daurah-daurah yang merupakan oase di tengah gurun, ya semacam hiburan di tengah kesibukan kita menuntut ilmu di kajian-kajian rutin, kalau yang datang adalah orang awam, yang baru masuk Islam, yang baru mau mengikuti pengajian-pengajian, tidak jarang kita dapati ada pertanyaan, saya baru hijrah, saya baru taubat, saya baru mau belajar agama, tapi saya bingung dari mana saya harus belajar, dimulai dari masalah apa. Untuk itu kami hadirkan serial buku-buku Islam yang kami susun dengan ringkas dan mudah dipahami untuk mereka yang ingin mempelajari Islam dari dasar. Teman-teman yang dirahmati Allah, dan buku-buku ini rata-rata sudah kita pelajari pada level-level sebelumnya, seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Saya katakan ini termasuk buku wajib belajar. Ya, insya Allah para ustadz khususnya di Indonesia mengajarkan buku ini di awal-awal mereka berdakwah. Ya, karena ini semacam pemilihan lahan sebelum membangun rumah. Ya, semakin bagus lahannya, semakin bebas banjir, semakin kuat tanahnya, akan semakin kokoh bangunannya. Dan lahan yang baik untuk agama seseorang terletak pada bagaimana akhlak dan adabnya saat menuntut ilmu. Kemudian juga Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Qawaid Al-Arba', Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Kemudian buku tentang sholat, seperti ensiklopedia sholat. Ini diantara buku-buku yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mau belajar. Kemudian saya berkata, buku ini adalah salah satunya. Yakni salah satu buku yang layak untuk dipelajari oleh orang-orang yang
baru belajar agama. Dan kita sebagai calon da'iyah, ustadz, ustadzah, mu'allim, mu'allimah, hendaknya juga mempelajari buku ini, karena buku ini bisa kita ajarkan kepada masyarakat yang baru mau belajar. Buku ini memuat pembahasan wudhu yang kami sajikan dengan padat dan mudah dicerna. Dikompilasikan dari karya para ulama, membuat buku ini lebih memiliki nilai sandaran ilmiah yang kuat dan bermutu bagi yang mempelajarinya. Saya katakan, landasan ilmu yang kuat itu sangat penting, terutama bagi orang yang mau berdakwah. Ya. Coba kalau kita misalnya mengajarkan buku wudhu, lalu kita ditanya oleh murid-murid kita, Ustadz dulu bukunya apa waktu belajar pertama kali tentang wudhu? Lalu kita bilang, oh itu buku karangannya Ustadz siapa gitu. Saya belinya di pasar gitu. Saya yakin itu yang timbul di kalangan mada'u kita adalah keraguan. Siapa? Ustadz siapa? Kalaupun nanti ada namanya, mereka akan bertanya lagi, siapa dia? Nama tersebut belajarnya dari mana? Ya kan? Belum lagi, oh belinya di pasar. Entah penerbitnya penerbit apa. Kadar keilmiannya seperti apa. Semua akan jadi bahan tanda tanya. Ya, tapi kalau kita katakan, oh saya dulu belajar buku. Di antara rujukannya adalah karyanya Syekh Shalih bin Fauzan. Anggota Hay'ah Kibar Ulama. Anggota Lajnah Daimah. Kemudian kitabnya Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Salah seorang murid terkemukanya Syekh bin Baz. Kita juga belajar dari kitab Al-Wajiz, salah seorang ahli ilmu di Mesir. Kemudian kita juga belajar dari kitabnya Syekh Jibrin, rahimahullah. Kita belajar dari kitabnya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, dari Mesir juga. Yang kitab-kitabnya adalah kitab-kitab yang diakui. Ya, tentu sandaran ilmunya itu akan lebih kuat ketimbang buku-buku yang kita tidak jelas siapa penulisnya dan bagaimana kapasitasnya. Di antara yang kami lakukan dalam proses penyusunan buku ini, pertama, kami mengompilasi pembahasan bab wudhu yang termuat dalam beberapa kitab ulama kontemporer, yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqhi, karya Syekh Shalih bin Fauzan, hafizahullahu ta'ala, dan yang kami pakai adalah cetakan Darul Asimah. Bukunya seperti ini. Adapun versi Indonesianya adalah seperti ini. Ini covernya. Ini cetakan yang 3 jilid. Adapun kitab saya sendiri yang saya pakai di rumah adalah kitab 2 jilid. Ya, alhamdulillah dapat gratis dari Lajnah Daimah dulu. Ketika main ke Lajnah Daimah, kemudian kita para penuntut ilmu mengajukan bantuan buku. Di antara yang kita sering dikasih adalah Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan. Untuk versi Indonesianya seperti ini. Versi Arabnya tadi sudah diperlihatkan covernya. Kemudian kitab Salatul Mu'min karya Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, yang saya pakai adalah cetakan Maktab Dakwah Sultan Riyadh. Seperti ini covernya. Ini dulu saya dapatkan kitabnya ketika bertemu dengan salah seorang teman sesama da'i di Islamic Center. Beliau adalah da'i di Maktab Dakwah ini di Sultanah, daerah Sultanah di kota Riyadh. Sedangkan saya ada di Islamic Center Syamal Riyadh dan Ummul Hamam. Ya. Kemudian kami ketemu di kantornya beliau. Alhamdulillah saya lihat ada satu set. Itu adalah Syarah Arkanil Islam. Semua karya Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Ketika saya lihat di jilid keduanya, ya, di buku yang kedua, rupanya itu adalah Salatul Mu'min yang selama ini saya cari-cari. Alhamdulillah saya senang sekali dapat kitab tersebut. Lalu kemudian saya sudah berazam suatu saat nanti ketika Indonesia semoga bisa diajarkan. Adapun buku versi Indonesia seperti ini. Cetakannya seperti ini. Terdiri dari 3 jilid. Adapun di kitab saya sendiri yang ada di rumah,
itu terdiri dari 3 jilid, tapi dibendel jadi 1 jilid saja. Nah, kemudian buku yang ketiga yang menjadi rujukan dari buku ini adalah Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala, cetakan Dar Ibnu Rajab. Seperti ini covernya. Dan versi Indonesianya diantaranya adalah seperti ini. Ini salah satu yang kita bisa katakan yang paling banyak diajarkan oleh ustadz-ustadz di Indonesia, khususnya untuk belajar fikih lengkap, tapi tidak terlalu jelimet dengan adanya ikhtilaf. Di Indonesia seringkali dipakai di berbagai daerah, Masya Allah sejak bertahun-tahun ya. Ya, ini Al-Wajiz. Kemudian yang keempat adalah Sahih Fiqh Sunnah, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, cetakan Maktabah atau Qifiyah. Covernya seperti ini. Dan untuk versi Indonesia ada yang seperti ini. Ini ada, setahu saya, 2 cetakan. Di salah satu penerbit dia cetak 4 set. 4 jilid maksud saya. 1 set isinya 4 jilid. Ada juga yang untuk cetakan ini terdiri dari 5 jilid. Ya, karena banyak jadi saya tidak bawa ke sini. Ya. Adapun di cetakan yang asli di rumah saya punya 4 jilid. Dan yang terakhir sebagai pelengkap, saya katakan di sini, dilengkapi dengan risalah singkat Sifatul Wudhu, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah, yang dicetak oleh Darus Shawab. Seperti ini. Dan di Indonesia dicetak dalam buku kecil, buku saku. Di antaranya adalah yang menerbitkannya seperti ini. Tentang salat Nabi dan wudhu Nabi SAW. Kami mengkompilasi kelima rujukan ini. Saya katakan di sini, kompilasi yang dimaksud adalah memadukan dan meniadakan pengulangan materi atau poin bahasan. Jadi yang saya lakukan pertama begini. Saya buka satu kitab dulu, yaitu Salatul Mu'min karya Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Kemudian saya ambil daftar isinya. Mulai dari misalnya apa saja yang diwajibkan di dalam wudhu, yang rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya, pembatal wudhunya. Ya, oh ya, di atas ada keutamaan wudhunya. Ya, seterusnya. Lalu saya terjemahkan ya dengan menyesuaikan masing-masing daftar isi tersebut. Ya. Kalau agak terbalik misalnya, ya, kebiasaan kan kita memulai dari definisi dulu ya. Definisi wudhu itu apa, kemudian dalil pensyariatannya. Ya, ketika misalnya ada terbalik babnya di dalam buku tersebut, maka saya urutkan sesuai dengan yang lebih enak pengurutannya. Seperti dimulai dari definisi, dalil pensyariatan, keutamaan. Bila tidak saya temukan dari buku yang pertama, ya, maka nanti saya kosongkan dulu, saya akan buka buku yang kedua. Jika buku yang pertama sudah habis, artinya seluruh bahasan yang ada di buku tersebut untuk bab wudunya sudah masuk di daftar isinya masing-masing, ya, di babnya masing-masing. Kemudian ini saya singkirkan, saya ambil buku yang kedua, misalnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Saya buka, lalu kemudian saya lihat, oh di sini misalnya tidak ada definisi, tapi yang ada misalnya langsung dalil pensyariatan. Maka dalilnya saya input ke dalam daftar isi yang tadi sudah ada Shalatul Mu'min. Bila kembar, oh ini ayatnya di sini dan ayatnya yang di buku pertama tadi sudah disebutkan, berarti tidak perlu dimasukkan. Begitu kan. Kemudian kalau ada misalnya fardu atau syarat-syarat sahnya wudunya. Di sini misalnya ada 9, sementara di buku yang pertama ada 8. Berarti tinggal saya lihat manakah poin yang belum ada. Oh ini dia.
syarat yang kesembilan yang ada di Al-Mulakhas Al-Fiqhi tapi tidak ada di Shalatul Mu'min, misalnya begitu. Maka saya input. Sampai seterusnya. Sunnah-sunnah misalnya. Atau pembatal wudhu. Misalnya di Al-Mulakhas Al-Fiqhi anggap saja ada 5 saja. Kemudian di Shalatul Mu'min ada 7. Saya tidak mencukupkan begitu saja. Oh, di sini ada 5, di sini ada 7. Berarti karena banyakkan 7, langsung di skip. Oh, tidak seperti itu. Tetapi kita baca lagi. Dari 5 ini, siapa tahu ada yang belum masuk di 7 yang sudah masuk dari kitab pertama. Dan seterusnya, setelah saya rasa Al-Mulakhas Al-Fiqhi, semua babnya telah masuk sebagai penambah dari Shalatul Mu'min, maka saya singkirkan. Saya masuk ke buku yang ketiga. Begitu semua. Keempat, sama, yang kelima, selesai. Setelah itu, baru kemudian diulang dari buku yang pertama. Dibaca kembali, buku kedua, ketiga, keempat, dibaca lagi, siapa tahu ada pembahasan yang terluput. Setelah itu, diulang satu kali lagi. Sebagai cross check yang ketiga. Masukkan lagi, apa bahasan-bahasan yang belum masuk. Kemudian bisa jadi, ada masalah yang misalnya, menurut penulis buku pertama, itu adalah syarat sah. Ternyata menurut penulis buku yang kedua, itu adalah rukun. Menurut penulis buku yang pertama, itu adalah sunnah saja. Sedangkan menurut penulis yang ketiga, itu adalah fardu atau kewajibannya. Nah, tugas saya adalah kemudian memberikan isyarat ikhtilaf. Oh, berarti ada ikhtilaf nih. Bahkan ada beberapa pendapat. Nanti akan saya sebutkan pada metode yang kedua insya Allah. Ya, tapi yang jelas ada daftar isi, ada kerangka berpikir, ya, kerangka tulisan, kemudian memasukkan isi buku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dengan cara dipadukan. Kalau ada pengulangan materi atau dalil yang sama persis, maka cukup dipilih salah satu. Kalau ada materi yang bisa melengkapi poin bahasan yang tidak ada di buku yang lain, maka dimasukkan. Semoga dengan begitu, pembahasan yang ada di buku ini bisa mengcover seluruh bahasan yang ada di 5 kitab yang ada. Yang bisa jadi, kitab yang ini memuat sekian bahasan, sedangkan di kitab yang lain memuat sekian bahasan, yang satu sama lain ada plus minusnya. Lalu buku yang kita hadirkan ini akan mengcover seluruh bahasan yang penting untuk diketahui oleh yang mempelajari buku ini. Kemudian yang kedua adalah kami memberikan keterangan adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama dalam sebagian masalah. Agar pembaca terbiasa dan lebih dewasa menyikapi adanya perbedaan pendapat dalam sebagian masalah fikih, khususnya yang dibahas dalam buku ini. Ikhtilaf tersebut kami sebutkan tanpa merincikan dalil-dalil masing-masing pendapat, kecuali diperlukan, agar pembaca yang baru mempelajari Islam tidak merasa kesulitan dalam memahaminya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bisa jadi ada satu masalah, menurut penulis yang satu, ini adalah sunnah wudhu. Sedangkan menurut penulis yang kedua, itu adalah kewajiban di dalam wudhu. Menurut penulis yang ketiga, itu adalah syarat sah misalnya. Nah, karena adanya perbedaan pendapat, kami hanya memberikan isyarat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Supaya kita yang mempelajari buku ini mengetahui, oh, masalah ini ternyata ada perbedaan pendapat loh ya. Jangan sampai nanti kita hanya tahu satu pendapat, ketika ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, yang ternyata dia dapat di kitab yang lain, lalu kita semacam berkelahi, gontok-gontokan, mengangkat suara, ya, berdebat kusir. Ya, padahal ternyata memang ada ikhtilaf ulama dalam masalah tersebut. Tapi kalau kita meniru metodologi Shahih Fiqh Sunnah, yang di dalamnya memang sangat lengkap, akan membuat buku ini menjadi buku tebal. Ya, karena di dalam Shahih Fiqh Sunnah, setiap ada masalah, lalu ditemukan adanya ikhtilaf ulama, maka akan dirincikan dalil masing-masing, panjang lebar, lalu diakhiri dengan mana pendapat yang lebih rajih menurut penulis. Pendapat yang lebih kuat menurut si penulis. Nah, kalau kita mengikuti atau menempuh cara yang sama, tentu
akan membuat buku ini jadi terlalu luas pembahasannya. Saya tadi mengatakan saya tidak ingin orang-orang yang baru belajar Islam, yang baru hijrah misalnya, yang baru ingin mendalami agamanya, kemudian merasa kesulitan saat membaca buku ini. Wah, ada ikhtilaf, dalilnya masing-masing seperti ini. Kemudian dia merasa berat dalam mempelajarinya. Ya. Tapi saya juga tidak ingin buku ini hanya dengan satu pendapat saja. Karena bagi seorang penuntut ilmu, mengetahui ikhtilaf dalam sebuah masalah fikih itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kita ambil jalan tengah. Tidak terlalu melebar dalam perincian ikhtilaf sehingga menyebutkan seluruh dalil karena khawatir akan menyulitkan yang baru belajar. Tapi tidak juga hanya sekedar mengambil pendapat yang kuat tanpa mengisyaratkan adanya ikhtilaf, karena kita ingin agar penuntut ilmu mengetahui adanya perbedaan pendapat dan mereka hendaknya mempelajari lebih lanjut pendapat tersebut, masing-masing dalilnya apa dan mana yang lebih kuat secara dalil, begitu. Yang ketiga yang kami lakukan adalah menambah dalil-dalil dan hal-hal yang sangat penting jika penulis masing-masing kitab yang menjadi rujukan buku ini belum menyebutkannya. Ya, bisa jadi ada sebuah masalah penting yang kami penyusun mengetahuinya. Tapi setelah kami buka 5 kitab yang ada, tidak satu pun kitab memuatnya. Nah, untuk dalil-dalil dan hal-hal sangat penting yang kami tambahkan dalam buku ini, yang tidak dibahas dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan, kami akan letakkan pada catatan-catatan kaki yang diakhiri dengan garis datar pen. Garis datar pen artinya itu adalah tambahan dari penyusun, bukan dari para masyayikh atau para ulama yang menjadi rujukan dalam penyusunan buku ini. Kemudian saya katakan hasilnya adalah buku Wudu Nabi dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer yang ada di tangan pembaca. Buku ini menjadi materi dasar di Mufid Islamic Academy yang pembahasannya hadir dalam format video agar dapat diambil faedahnya dengan lebih terperinci dan mendalam. Video tersebut dapat disimak di channel YouTube dan Facebook Mufid TV Official dan Muflis Safitra Official. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada tim muallimin dan muallimat Mufid Islamic Academy yang telah membantu mengoreksi naskah buku ini. Semoga Allah menjadikan usaha penyusunan buku ini sebagai amal yang ikhlas untuk Dia semata, tanpa tercampuri ketamakan terhadap dunia. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Balikpapan, Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Januari 2022, Mufli Safitra. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kami sampaikan dalam pengantar penyusun, yang di dalamnya kami menginformasikan bagaimana proses penyusunan buku ini dengan mengompilasi beberapa karya ulama, di antaranya adalah Al-Mulkhas Al-Fiqhi, kemudian Shalatul Mu'min, Al-Wajiz, Sahih Fiqh Sunnah, Sifatul Wudu, yang tentu di dalamnya pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Satu buku dengan buku yang lainnya bisa saling melengkapi pembahasannya, hingga jadilah buku Wudu Nabi yang akan kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy di level ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai mengetahui daftar isi atau kerangka yang dibahas di dalam buku ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.